Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara cepat kepemimpinan dalam menyelesaikan masalah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Isna Fasdiati Saadah, Karisa Eka Putri, Muhammad Asroruddin, Wibowo Dwi Prasetyo. Masalah memberikan makna bagi kehidupan. Masalah itu punya pengaruh positif dan negatif yang dapat menciptakan pengaruh bagi kehidupan manusia. Masalah bisa membuat orang memahami adanya orang lain yang beda pendapat, beda pola pikir, dan beda karakter. Perbedaan itu perlu dimanajemeni dengan hati-hati agar menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi diri sendiri maupun kedua belah pihak. Jika suatu masalah yang terjadi dimanajemeni dengan baik, akan menghasilkan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Solusi yang memuaskan akan menghilangkan perbedaan mengenai objek masalah. Hilangnya perbedaan membawa keduanya kembali ke dalam interaksi sosial yang harmonis. Dengan adanya masalah yang terjadi, mungkin akan membuat kesempatan bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk saling merenungi kembali, berpikir ulang kenapa masalah bisa terjadi di antara mereka. Masalah akan menstimuli orang untuk berpikir kritis terhadap posisi lawan masalahnya dan posisi dirinya sendiri. Orang harus memahami mengapa lawan masalahnya mempunyai pendapat yang berbeda dan mempertahankan pendapatnya. Terjadinya perbedaan pendapat berkaitan dengan norma yang berlaku antara pihak yang ingin mempertahankannya dan mengubahnya. Perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik destruktif. Akan tetapi, apabila masalah tersebut dimanajemeni dengan baik, maka norma baru yang merupakan revitalisasi norma akan berkembang di kehidupan manusia. Sebelum menjadi keadaan darurat. Keadaan darurat dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa kita ketahui. Keadaan darurat biasanya terjadi karena sebab alami seperti banjir, gempa bumi, angin puting beliung, atau akibat dari keterlibatan manusia. Misalnya kebakaran, bahan kimia, tumpahan zat beracun, atau kegagalan struktur bangunan. ISO 45001 memastikan agar siap untuk menangani semua keadaan darurat melalui perencanaan respon yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Eka Putri, NIM 2019 11268. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perencanaan tanggap darurat. Yang pertama, identifikasi keadaan darurat. Langkah pertama menuju perencanaan tanggap darurat adalah mengidentifikasi semua situasi darurat yang mungkin dihadapi organisasi selama jam kerja atau setelah jam kerja. Pertimbangkan lokasi perusahaan, sifat pekerjaan perusahaan, mesin atau bahan kimia yang digunakan, dibuat atau disimpan di dalam lokasi. Buat daftar semua potensi keadaan darurat yang mungkin dihadapi perusahaan. Lakukan penilaian resiko yang terkait dengan keadaan darurat ini. Yang kedua, identifikasi persediaan atau sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat. Anda perlu menilai kemampuan tempat kerja Anda saat ini untuk merespon keadaan darurat. Ini termasuk sumber daya internal dan eksternal, persediaan medis atau lainnya yang diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat. Anda mungkin dapat mengendalikan beberapa keadaan darurat dengan kontrol proaktif, seperti mengurangi sumber pengapian. Selain kontrol proaktif, identifikasi kontrol reaktif seperti saluran komunikasi, bantuan medis, generator, peralatan pemadam kebakaran, dan lain-lain yang mungkin diperlukan saat keadaan darurat terjadi. Selanjutnya, yang ketiga, buat rencana tanggap darurat. Rencana tanggap darurat yang tepat perlu dibuat setelah keadaan darurat dan mekanisme tanggapan mereka diidentifikasi.
Ini akan mencakup prosedur untuk menangani keadaan darurat, lokasi dan instruksi untuk fasilitas darurat, prosedur evakuasi, alarm dan fasilitas darurat. Yang keempat, komunikasikan dan latih pekerja atau pemangku kepentingan yang relevan tentang tanggap darurat. Begitu rencana tanggap darurat dibuat, penting untuk mengkomunikasikan rencana tersebut kepada semua pekerja atau pemangku kepentingan yang relevan. Anda perlu melatih pekerja untuk menangani situasi darurat. Latihan darurat yang sering dapat dilakukan untuk mendidik pekerja dari waktu ke waktu. Yang kelima, evaluasi dan revisi prosedur tanggap darurat. Prosedur tanggap darurat harus dievaluasi setelah latihan atau setelah keadaan darurat dihadapi. Jika perlu, prosedur darurat ini harus diubah atau direvisi berdasarkan hasil pengujian atau latihan. Selanjutnya yang keenam, perencanaan tanggap darurat penting bagi setiap perusahaan karena selalu lebih baik berhati-hati dengan cara aman daripada menyesal. Membuat rencana respons yang efektif untuk keadaan darurat mungkin membutuhkan usaha yang lebih, tetapi tentunya akan terbayarkan dalam jangka panjang. Ini memastikan keselamatan pekerja Anda dan membantu membangun tempat kerja yang sehat dan aman. Komunikasikan dan latih pekerja atau pemangku kepentingan yang relevan tentang tanggap darurat. Begitu rencana tanggap darurat dibuat, penting untuk mengkomunikasikan rencana tersebut kepada semua pekerja atau pemangku kepentingan yang relevan. Anda perlu melatih pekerja untuk menangani situasi darurat. Latihan darurat yang sering dapat dilakukan untuk mendidik pekerja dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, evaluasi dan revisi prosedur tanggap darurat. Prosedur tanggap darurat harus dievaluasi setelah latihan atau setelah keadaan darurat dihadapi. Jika perlu, prosedur darurat ini harus diubah atau direvisi berdasarkan hasil pengujian atau latihan. Yang terakhir, yang kedelapan, perencanaan tanggap darurat penting bagi setiap perusahaan karena selalu lebih baik berhati-hati dengan cara aman daripada menyesal. Membuat rencana respons yang efektif untuk keadaan darurat mungkin membutuhkan usaha yang lebih, tetapi tentunya akan terbayarkan dalam jangka panjang. Ini memastikan keselamatan pekerja Anda dan membantu membangun tempat kerja yang sehat dan aman. Nilai kepemimpinan dari masalah yang ditangani. 1. Integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, susila dan ajaran tentang baik dan buruk. 2. Tanggung jawab. Pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam organisasi. 3. Visi pemimpin. Jika seorang pemimpin tidak memiliki visi dalam organisasinya, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan karena tidak ada tujuan yang ingin dicapai. 4. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. 5. Keteladanan. Keteladanan berkaitan erat dengan kehormatan, integritas, dan moralitas pemimpin. 6. Menjaga kehormatan. Dengan cara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Hal tersebut perlu dilakukan karena segala perbuatan pemimpin yang dapat menjadi contoh bagi anggotanya. 7. Beriman. Pemimpin adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran, dan akal budi sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki iman yang kuat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8. Kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya secara efektif dan efisien. 9. Komitmen meningkatkan kualitas SDM. SDM merupakan faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas SDM jika ingin organisasinya tetap bertahan dan berjalan.
Selanjutnya proses pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah menurut Dewi yaitu yang pertama menghadapi masalah atau confront problem atau merasakan suatu kesulitan. Dalam proses ini bisa meliputi menyadari hal yang belum diketahui dan frustasi pada ketidakjelasan situasi. Yang kedua, pendefinisian masalah atau define problem atau mengklarifikasi karakteristik situasi. Dalam tahap ini meliputi kegiatan mengkhususkan apa yang diketahui dan yang tidak diketahui, menemukan tujuan-tujuan dan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang standar dan ekstrim. Yang ketiga, penemuan solusi atau inventory prevail solution atau mencari solusi. Tahap ini biasa meliputi kegiatan memperhatikan pola-pola, mengidentifikasi langkah-langkah dalam perencanaan, dan memilih atau menemukan algoritma. Yang keempat, konsekuensi dugaan solusi atau conjecture consequence of solution, yaitu merencanakan atas dugaan solusi, seperti menggunakan algoritma yang ada, mengumpulkan data tambahan, melakukan analisis kebutuhan, merumuskan kembali masalah, mencobakan untuk situasi-situasi yang serupa, dan mendapatkan hasil atau jawaban. Yang kelima, menguji konsekuensi atau tes consequences. Menguji apakah definisi masalah cocok dengan situasinya. Biasanya tahap ini bisa meliputi kegiatan mengevaluasi apakah hipotesisnya sesuai, apakah data yang digunakan tepat, apakah analisis yang digunakan tepat, apakah analisis sesuai dengan tipe data yang ada, apakah hasilnya masuk akal, dan apakah rencana yang digunakan dapat diaplikasikan di soal yang lain. Selanjutnya, analisis cara cepat kepemimpinan dalam menyelesaikan masalah PT Pertamina. Permasalahan adanya dualisme kepemimpinan dalam perusahaan. Sejak dibentuknya posisi wakil direktur, banyak masalah yang terjadi. Salah satunya adalah proses pengambilan keputusan. Lambatnya pengambilan keputusan yang dianggap Dewan Komisaris menghambat kinerja perusahaan adalah proses penyeleksian tenaga ahli yang dibutuhkan namun tidak juga terrealisasi. Seperti jabatan direktur salah satu anak perusahaannya yaitu PT Pertamina Gas atau Pertagas. Sedangkan untuk permasalahan wewenang dalam hal pengesahan suatu proyek yaitu permintaan pengalokasian impor solar yang menjadi kewenangan wakil direktur, namun keputusan tetap menjadi kewenangan dari direktur utama. Dalam perjalanannya, direktur utama tidak kunjung mendatangani, akhirnya wakil direktur yang mendatangani. Menurut Komisaris Utama Tanri Abeng, permasalahan tersebut bukan disebabkan oleh struktur organisasi, melainkan kurangnya sinergi antar individu yang ada di dalam perusahaan. Akan tetapi, pendapat tersebut kurang sesuai karena suatu struktur organisasi dapat menggambarkan alur pendelegasian wewenang serta fungsi jabatan sesuai posisi dan struktur. Penyelesaian permasalahan dualisme kepemimpinan para Pertamina. Cara mencalonkan kedua pemimpin pada posisinya dirasa kurang sesuai. Seharusnya ketika Menteri BUMN akan menambahkan posisi wakil direktur, didiskusikan terlebih dahulu kepada direktur. Apakah kebutuhan seorang wakil untuk membantu proses pekerjaan sehingga pembentukan wakil direktur dapat sesuai dengan fungsi jawabannya. Ketika jabatan direktur utama untuk sementara waktu digantikan oleh PLT pelaksana tugas, pemerintah harus secara matang menentukan direktur utama yang baru, jangan karena diburu waktu atau merasa tidak pas bila jabatan direktur utama Pertamina lama kosong maka diburu-buru oleh menentukan pemimpin baru. Menentukan seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari penampakan fisik, sifat, sikap individu itu sendiri,
Perlu dilakukan berbagai pendalaman khusus untuk menilai apakah individu tersebut masuk ke dalam kriteria pemimpin yang dibutuhkan. Berikut beberapa hal yang akan saya bahas untuk mempermudah mencari pemimpin yang sesuai dengan tujuan perusahaan.